Baik, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi juga saya sampaikan kepada Bu Lastriana yang mendampingi saya dalam menguji anak-anak kelas 12 MIPA 2. Ya, dalam ujian praktek hari ini kita memulainya, dan sebelum kita memulainya kita berdoa dulu kepada Tuhan biar Tuhan pimpin akan proses uprak ini dengan baik gitu. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur di pagi menjelang siang hari ini kami sudah berkumpul di ruang virtual Zoom ini ya Tuhan. Saya dan Bulas menjadi penguji uprak untuk kelas 12 MIPA 2 dan juga anak-anak yang hadir yang mengikuti uprak ini. Baik Yohana, Rido, dan juga Jeremia. Mohon Tuhan memimpin setiap kami dalam tugas kami masing-masing. Mereka yang melaksanakan ujian ini, mohon Tuhan pimpin, berikan hikmat kemampuan. Jauhkan dari nervous dan kecemasan dan segala apapun ya Tuhan yang membuat konsentrasi mereka hilang. Biarlah boleh mereka mempersembahkan yang terbaik dalam uprak mereka ini. Juga Tuhan memberikan kami hikmat juga ya Tuhan, kemampuan di dalam kami menilai mereka secara real. Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati kami, memfokuskan akan pikiran kami untuk kami melaksanakan tugas ini dengan baik dan benar. Terpuji-puji Engkau Tuhan, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Terima kasih. Langsung saja kita mulai dari Jeremia. Dipersilakan untuk upraknya materi yang kedua ya. Oke, silakan Jeremia. Perkenalkan nama, kelas, dan apa yang mau disampaikan mengenai upraknya. Silakan. Oke. Selamat pagi, Pak Agus dan juga Bu Latriana. Ya, Nama saya Jeremia Miguel Tindangan dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan melakukan ujian praktek yang dengan poin nomor 2, yaitu menyanyikan lagu Bagaikan Bejana ini, Pak. Ya, silakan. Oke. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tangan. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam genap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Jeremia sudah melaksanakan ujian praktek untuk nomor 2. Ya, sudah bagus ya, sudah bagus. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bulas untuk bertanya. Silakan, Bu. Ini Bu, speakernya. Oke, udah. Ya, Jeremia. Iya, Bu. Iya. Tadi kamu pakai musik enggak itu? Enggak, Bu. Oh, enggak. Iya. Kenapa kamu memilih lagu itu
mungkin bisa memberikan alasan-alasan atau apa sajalah yang bisa kamu sampaikan dan bla 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 gitu deh. Biar kita tahu sebagai penilai di sini ya. Silakan Jeremia. Ini sih Bu, lebih ke yang lirik keduanya kan ada yang bilang jadikan ku alat dalam rumahku. Saya ingin berguna untuk Tuhan. Meskipun nggak besar ya, tapi ya, saya berguna. Kedengaran Jeremia suaranya, coba yang keras. Coba ini Bu. Halo Bu. Ya. Ada suara saya Bu? Ya, sudah. Kalau menurut saya Bu, ini kan di lirik yang keduanya itu ada jadikan ku alat dalam rumahmu ya. Menurut saya ya saya pengen berguna gitu bagi Tuhan meskipun tidak sebesar itu ya Pak. Ya, at least ada lah kontribusinya gitu, meskipun kecil. Itu aja sih Pak. Begitu ya. Oke, Jeremia, kira-kira kalau dalam kondisi saat ini, nah ini kan harus berhubungan dengan kondisi di mana kita ada saat ini kan lagi pandemi COVID nih, ya kan? Nah, Iya, apa kira-kira yang membuatmu sehingga tergerak memilih untuk lagu ini gitu? Coba dihubungkan. Ya, karena ini ya Pak, kejadian COVID itu kan ya menjauhkan kita dari kegiatan kita ya Pak. Jadi kita harus mendekatkan pada Tuhan, meskipun ya lagi online gini kan ya. Iya. Jadi mau nggak mau ini dong Pak, kita harus ya daripada kita keluyuran, koyak gitu kan Pak. Ya mendingan kita jadi alat Tuhan kan, biar kita aja terus. Oke, ya. Sudah cukup dari saya, Bu Lasrena. Ada lagi Bu? Udah cukup Pak. Cukup. Oke, baik. Untuk Jeremia sudah bagus. Nah, nanti kembali kepada guru penguji memberikan nilainya, ya. Oke. Kita lanjut untuk berikutnya, silakan. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Jeremia. Oke, untuk peserta berikutnya silakan Rido. Shalom Pak Agus dan Bu Lasriana, saya Rido Pramusta Gultom dari 1242. Ujian praktek kali ini saya akan membawakan lagu yang berjudul Waktu Tuhan. Iya. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu. Gak kedengaran apa-apa tuh Ibu. Kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, Pak. Oke, inilah kalau virtual seperti ini ya pasti ada aja kendala-kendala begini. Nah, ya mungkin di sana Rido tidak saling mendahului dengan musiknya, tapi di sini tuh kadang Rido cepat nyanyinya gitu ya. Terus musiknya kadang cepat, jadi nggak stabil gitu ya, nggak stabil. Nah, silakan Bulas, kurang tahu gimana nih pendapat Bulas. Iya. Iya, itu mungkin masalah sinyal atau masalah apa itu ya. Iya. Baik, Rido ya. Rido, Iya, Bu. tadi kan terus terang seperti yang dikatakan Pak Agus itu kan lomba-lomba lah suaramu dengan musik itu. Kadang bagus ya, kadang berlomba-lomba. Tapi paling tidak Bu Lasti sudah ada mendengarkan bahwa lewati cobaan pasti Tuhan yang terbaik. Lewati cobaan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, cobalah dulu Rido berikan ya alasan atau pendapat. Kira-kira kamu apakah sudah melewati cobaan itu dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi kamu? Mungkin bisa berikan dulu dua contoh kamu lalui itu bahwa Tuhan itu pasti sangat terbaik bagi kamu. Silakan Rido. Ya, mungkin saya belum pernah melewati cobaannya, cuma saya lebih ke lagi mengalami cobaannya gitu. Ya. Lagi sedang mengalami cobaannya. Kira-kira apa itu cobaan yang kamu alami? Ya, misalnya saya harus berjuang berat belajar buat persiapan UTBK biar masuk perguruan tinggi negeri buat nyenengin kedua orang tua saya. Itu, Bu. Ya. Satu lagi? Satu lagi, mungkin itu aja sih, Bu, cobaan yang lagi saya alami saat ini. Oh, ya. Ya, biasanya kan kamu bisa naik kelas, itu kan cobaan itu bukan maksudnya cobaan-cobaan yang sangat luar biasa banget gitu ya. Ya cobaan itu ya ada sesuatu kesulitan yang kita hadapi aja itu juga katakanlah itu jadi cobaan yang mudah lah gitu ya. Tapi kamu bisa belajar terus, kamu bisa bertanggung jawab untuk baca tugas-tugasnya diselesaikan. Nah, akhirnya ya kamu diberikan Tuhan suatu kekuatan ya sehingga semua bisa tercapai, kamu bisa naik kelas 12
Dan sebentar lagi kamu masih punya harapan-harapan lagi. Seperti itu ya. Iya. Baik itu. Ya. Makasih, Bu. Ya. Oke, makasih Bu Las untuk pertanyaannya untuk Rido. Nah, Rido, ini sekarang Pak Agus yang bertanya. Nah, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Rido memilih lagu ini gitu? Ya, terlepas dari mungkin Rido menguasai lagu ini atau mungkin Rido apa ya menyanyikan ini enak gitu, bisa gitu. Jadi terlepas dari itu, apa sebenarnya yang melatar belakangi Rido sehingga memilih lagu ini, di mana KD-nya kan yang KD dari ujian praktek yang untuk materi yang kedua ini kan mempresentasikan berbagai aktivitas yang menggambarkan nilai Kristiani dan menghadapi gaya hidup masa kini. Artinya di masa pandemi ini, ya, di masa pandemi ini apa yang membuat Rido memilih lagu ini, yang melatar belakangi Rido? Kan banyak lagu-lagu kan. Nah, contoh ya kan, misalnya lagu Pak Agus gitu kan, ku bersyukur. Iya. Nah kan, nah tapi Rido malah lebih memilih lagu ini ya gitu maksudnya. Ya silakan Rido. Ya, karena lebih mudah aja sih Pak lagunya. Biasa denger juga Pak. Jadi terbiasa gitu Pak. Ada nggak makna ngedengerin lagunya? Ya, makna dari lagu ini yang membuat kamu memilih lagu ini dan menyanyikannya untuk ujian praktek ini? Ya, ada sih Pak. Kayak tahun lalu saya minta ke Tuhan gitu, cuman gak dikabulin. Terus tahun-tahun berikutnya udah dikabulin. Oke, kalau boleh tahu apa itu? Tuhan itu yang terbaik, Pak. Ya, kalau boleh tahu apa itu? Yang kemarin yang belum dikabulin lalu tahun ini dikabulin. Udah lupa saya Pak. Tadi katanya ada. Itu maksud Bulas tadi itu sebetulnya, ya kan? Nah, bahwa Tuhan itu terbaik buat kamu gitu. Ya apa? Gak apa-apa. Ya, info aja ke kita di sini. Kita bukan orang lain yang kamu nggak kenal gitu. Ya. Nah, biar juga kita di sini terkuatkan gitu loh. Terkuatkan dengan kesaksian Rido. Itu loh. Oh, mungkin dia berdoa dikasih pacar, kemarin belum ketemu pacarnya. Sekarang itu enggak? Apa Rido masih malu-malu? Ada orang tua kayaknya di situ. Ada orang tua di situ. Enggak sampai ke pacar-pacar gitu, Pak. Oh, enggak. Sampai ke situ, Pak. Oke. Kalau itu mah kita lihat ke depan aja, Pak. Oke, gitu ya. Tapi apa yang belum tercapai, ya, yang belum Rido terima dari Tuhan di tahun yang lalu sekarang ini udah diterima gitu ya, udah ada jawaban yang terbaik begitu ya Rido. Ya, oke. Iya. Oke, ya, sip, udah cukup ya dari Pak Agus. Terima kasih Rido sudah melaksanakan ujian praktek untuk materi yang kedua ini. Ya, silakan Yohana. Kita masih ada waktu 8 menit lagi. Silakan. Selamat pagi buat Pak Agus dan Bu Lasri. Pada hari ini untuk melakukan uprak poin kedua, saya akan khotbah yang bertema hidup adalah perjuangan. Oke, sebentar Yohana, ya. Perkenalkan nama dan kelas dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Yohana Trisilia. Saya dari kelas 12 MIPA 2, saya bernomor absen 35. Ya. Bacaan yang saya ambil itu dari Ibrani 10 ayat 32 sampai 38. Akan saya baca. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang
hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Dari ayat ini, saya bisa menyimpulkan bahwa hidup adalah perjuangan. Jika kita bisa seperti ini sekarang ini, kita pasti sudah melewati banyak masalah yang telah kita lewati, tantangan yang begitu berat di masa-masa kita sekarang atau di masa lalu. Pada saat kita melewati tantangan ini, kita menyadari ada pengorbanan besar, entah itu dari orang tua atau dari diri kita sendiri. Tapi janji Tuhan bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita dimanapun masalah atau seberat apapun masalah yang kita lewati. Itu bukti bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Besarnya kasihnya kepada kita itu membuktikan bahwa Dia orang yang setia dan tidak akan pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada, entah kita berada di bawah, di atas, Dia tetap selalu ada di samping kita. Karena itu kita sebagai umat Kristen, kita tuh harus mempertahankan iman kita. Kita tidak boleh tergoyah dalam masalah lain untuk menyelesaikan masalah ini. Yang ada itu malah membuat masalah itu menjadi lebih besar, dan itu membuktikan bahwa iman kita lemah. Contohnya seperti karena kita punya banyak masalah, akhirnya kita lewati dengan cara minum-minum, atau kita misalnya perjuangan yang terlilit utang malah minjem duit sana sini, atau pergi berjudi, itu malah terjerumus ke dalam dosa yang lebih lagi. Lalu di sini di Efesus 6:12 juga pernah tertulis bahwa Paulus mengatakan, perjuangan kita adalah melawan kekuasaan kegelapan dan tipu muslihat iblis. Setan itu datang seperti singa yang mengaum dan juga menyamar sebagai malaikat, sehingga tanpa kita sadari kita bisa jauh dari Tuhan, bahkan di mata yang baik. Lalu juga seperti tantangan yang dihadapi anak-anak juga itu merupakan perjuangan. Seperti contohnya di kelas 12 ini kami harus menghadapi ujian-ujian UTBK yang dimana dibilang itu nggak mudah. Karena UTBK itu bersaing nggak cuma dengan 1 atau 2 orang, tapi dengan beribu-beribu orang, di mana di satu Indonesia itu kita sama-sama berjuang untuk yang terbaik, supaya kita mendapatkan PTN, universitas yang diinginkan, masa depan yang lebih baik. Maka dari itu, ini juga bisa dibilang perjuangan yang sangat sulit. Kita juga harus mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus. Ada contoh di Alkitab di mana seorang hamba Tuhan mampu menjaga imannya kepada Tuhan, meskipun tantangannya dihadapi tidak mudah, yaitu Ayub. Yang bisa kita lihat dari Alkitab itu, kita bisa menerima atau kita bisa meniru teladan Ayub. Yang Ayub mampu bertahan bahkan dalam situasi yang sangat sulit. Ayub mampu memegang teguh janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Dengan iman yang teguh dan kesaksian Ayub, kita dapat melihat bahwa kehidupan Ayub setelah pemulihan Tuhan itu dimuliakan. Amen. Jadi dalam pembacaan ini ada tiga hal yang menurut saya dapat dari firman yang telah saya bacakan itu yang harus kita lakukan. Pahala yang kekal yaitu pertama, hidup oleh iman. Kedua, jangan menyerah pada iman. Ketiga, itu kita jangan menyerah atau mengundurkan diri. Sekian khotbah dari saya. Tuhan Yesus memberkati.
Oke. Ya. Terima kasih Yohana untuk ujian praktek materi yang kedua yang sudah disampaikan. Sudah bagus ya, sudah bagus. Nah, umumnya kami ngomong sudah bagus gitu ya. Umumnya aja kami ngomong sudah bagus. Nah, baik, mungkin ada pertanyaan Bulas. Ada waktu kita 2 menit lagi. Oh, cukup nggak itu nanti? Ya sudah bagus ya. Cuman nanti langsung ditutup dengan doa singkat seharusnya tadi nanti jadi biar sempurna gitu ya. Betul. Nah, tadi penjelasannya udah bagus meskipun perlu dipertegas satu ayat gitu dari sekian ayat banyak itu satu ayat dipertegas untuk penjelasan keseluruhan itu. Gitu sih aku masukkan aja ya. Iya Bu. Ya. Oke. Terima kasih Bulas untuk masukannya untuk Yohana. Kalian sudah bagus ya, kalian sudah bagus. Itu tadi yang disampaikan Bulas juga itu penting ya. Setiap kita selesai menyampaikan firman, berbagi firman kepada sesama, ya harus ada doa di penutupnya. Tapi mungkin karena ini ujian praktek sampai nggak terpikir gitu mungkin Bulas. Ya. Oh lupa, oke. Ya. Oke, tapi semua kalian udah bagus. Rido tadi bagus, Jeremia bagus ya. Yohana juga bagus. Oke, terus kalian mengembangkan diri dengan baik ya. Sebenarnya kalian tuh sekarang ini udah tahu ya sebenarnya kemampuan kalian kemana. Udah mulai tahu sebenarnya ya kemampuan kalian itu kemana. Jadi Pak Agus juga bersyukur Yohana pernah menjadi ketua Rokris, artinya mantan ketua Rokris, dan Pak Agus adalah sesuatu yang bisa Yohana miliki gitu dalam kepemimpinan itu gitu ya. Nah, percaya dirinya muncul lebih baik gitu ya, dan sangat baik sekali. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih atas partisipasinya ya. Kalian terus semangat ya, jaga kesehatan, ikutin prokes ya. Saya dan Bulas Riana salam untuk keluarga kalian masing-masing. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, terima kasih. Oke, ya makasih. Shalom Pak. Ya shalom. Ya, selamat siang Bu. Terima kasih Bulas. Sampai besok Bulas.